Trinitas boleh. Orang Kristen itu juga punya sistem, punya khilafah namanya Trinitas. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang sekasih, berjumpa kembali dengan saya PS Rizky Lubis. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tadi saya lihat video dan video ini perlu saya bahas karena ini penting bagi kita sebagai orang percaya Yesus, bagi rekan-rekan kita juga yang tidak percaya Yesus, terlebih terusus bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan iman, berkaitan juga dengan negara kita ini, saudara. Sehingga keutuhan negara kita ini tetap bisa terjaga sampai selama-lamanya, seumur hidup kita dan sampai anak cucu kita. Tetap Indonesia ini tidak diobrak-abrikkan oleh ideologi-ideologi yang lain. Mari, sebelum kita tonton video ini, saya minta saudara semua ya tundukkan hati, tundukkan pikiran di hadapan Tuhan, rendahkan hati supaya kita bisa saling menerima ya masukan satu sama yang lain. Tuhan Yesus, hadirat urapan dan kuasa-Mu bekerja, jauhkan lidah mulut bibirku dari hujatan, dari cacian, dari makian. Biarlah tujuannya semua untuk meluruskan, untuk memberikan masukan, pemahaman, sehingga kami saling mengisi satu sama lain. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan lupa ya subscribe, tombol lonceng pencet, berikan komen ya, terus jangan lupa juga follow ya Instagram Rizky Lubis, FB dan juga TikTok. Nah ini videonya ya. Aku khilafah. Aku khilafah. Aku khilafah. Nggak boleh. Terus, aku Trinitas boleh. Orang Kristen itu juga punya sistem, punya khilafah namanya Trinitas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus, saya menanggapi ini ya, supaya tanggapan saya ini menjadi berkat buat kita juga, termasuk menjadi masukan juga buat saudaraku Gus Nur, sehingga Gus Nur ini tidak salah mengerti ya, dan juga masukan ini nanti jadi berkat juga bagi rakyat Indonesia. Saudara Bapak Ibu sekalian, Gus Nur tadi bicara, dia bilang aku khilafah, aku khilafah, aku khilafah. Bahkan dia sampai mubahala ya. Mubahala itu artinya bersumpah ya, pakai kitab suci harusnya ya bersumpahnya ya. Jadi mubahala sama dengan kalau kita bersumpah. Tapi di kekristenan tidak boleh bersumpah, yang boleh berjanji. Makanya kita lihat kalau di pengadilan itu hanya dikatakan aku berjanji. Atau ketika seorang pejabat mau diangkat menjabat di jabatan tertentu, itu dikatakan aku berjanji, bukan bersumpah, karena dilarang untuk bersumpah. Tapi si Gus Dur tadi dia mubahala ya. Mubahala itu memang dibenarkan di ajarannya, mungkin demikian. Saudara Bapak Ibu sekalian, inilah kekeliruan Gus Nur ini, saudaraku ini. Dia katakan bahwa aku khilafah, aku khilafah. Itu sama dengan orang Kristen, aku Trinitas, aku Trinitas. Jadi khilafah itu sistem, Trinitas pun itu sistem. Nah ini kekeliruan saudara, kekeliruan besar ya. Saya akan bicara dulu tentang Trinitas ya. Trinitas itu adalah keyakinan seseorang kepada Tuhan ya, ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tapi itu tiga pribadi katanya, dari satu kesatuan tapi tiga pribadi, tapi tetap satu ya, tapi tetap dia punya tiga kepribadian dalam satu kesatuan, gitulah singkat ceritanya ya. Intinya itu konsep ketuhanan ya, bukan konsep untuk menegakkan aturan sistem pemerintahan. Beda ya, bukan begitu ya. Jadi khilafah ya, khilafah yang saya pahami, yang saya ketahui adalah itu adalah ajaran Islam ya, tetapi yang diterapkan dalam kepemimpinan kepemerintahan. Sedangkan
Trinitas itu adalah ajaran Kristen, tapi yang tidak ada kaitannya dengan sistem pemerintahan. Ya, jadi saya di sini di tengah untuk menjelaskan ini. Saya tidak berpihak kepada Trinitas, saya tidak juga berpihak kepada khilafah, karena saya juga bukan khilafah dan saya adalah pengikut Yesus, menyembah Tuhan Allah yang Esa ya. Tetapi saya meluruskan di sini supaya Gus Nur ini paham bedanya Trinitas dengan khilafah. Tadi dia mubahalah, aku khilafah, aku khilafah, aku khilafah. Ya. Jadi khilafah itu yang saya pahami adalah itu adalah sistem pemerintahan yang dikomandanin oleh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya, coba saya lihat di Google aja ya biar nanti tidak ada kesalahannya, sehingga kalaupun salah ya Google yang dituntut, kan begitu ya kan? Oke. Ya, tapi saya sudah paham itu apa khilafah, saya sudah pelajari. Makanya saya tadi ngomong tanpa Google. Tapi saran oleh host dia bilang pakai Google lah gitu ya, saran kameramen gitu. Soalnya nanti jangan sampai ada salah, karena ini negara kita negara hukum ya. Saya akan bacakan ya bedanya khilafah dengan Trinitas ya. Ya, saya mulai dari Trinitas. Trinitas adalah doktrin Kristen atau Kristiani tentang Tritunggal atau Trinitas. Menyatakan bahwa Allah adalah 3 pribadi atau hipostasis. Ya, hipostasis. Yang sehakikat Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai satu Allah dan 3 pribadi ilahi. Satu Allah tapi punya 3 kepribadian ilahi. Ketiga pribadi ini berbeda. Jadi berbeda, ketiga pribadi itu berbeda, tetapi merupakan satu. Artinya walaupun dia berbeda, tapi dia tidak terpecah-pecah, tidak terpisah-pisah, dia tetap satu begitu ya. Tetapi merupakan satu substansi, esensi atau kodrat. Ya, jadi nggak usah saya jelaskan ya. Saya kasih contoh ya. Beginilah ya, dia 3 pribadi tapi tidak bisa dikatakan 3 begini gini. Gak bisa dikatakan 3 begini. Tapi tetap dia satu. Dalam satu kesatuan itu gitu loh. Tapi dia punya 3 kepribadian tadi. Inilah yang namanya Tritunggal. Atau Trinitas tadi yang dimaksudkan oleh si Gus Nur. Jadi Trinitas itu adalah konsep ketuhanan yang diyakini oleh orang Kristen. Orang Kristen meyakini yang namanya Trinitas. Tritunggal. Walaupun sebagian sekarang sudah banyak yang mengakui Tuhan Allah yang Esa. Begitu aja Yesus Kristus. Jadi nggak repot-repot. Jadi kalau bilang Yesus Kristus, ya udah disitulah semua itu ya. Tapi kita bukan membahas masalah Tritunggal dan Tuhan Allah yang Esa. Bukan. Kita sedang membahas apa yang dikatakan si Gus Dur ini. Khilafah dengan Trinitas itu disamakan. Itu sebabnya dia bilang, aku khilafah, aku khilafah. Apa bedanya dengan Trinitas? Ya tadi jauh bedanya. Trinitas itu adalah keyakinan seseorang tentang Tuhan. Sedangkan khilafah begini. Saya akan bacakan ya. Khilafah definisikan sebagai sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Orang yang memimpinnya disebut khalifah, dapat juga disebut imam atau amirul mukminin ya, mukminin ya. Jadi saudara, yang saya pahami karena saya dulu muslim, itu sempat ya ada setelah Nabi ya, setelah Muhammad ya yang kami yakini dulu Nabi itu wafat, itu ada sempat kepemimpinan khilafah. Jadi dipimpin oleh khalifah ya. Khilafah itu dipimpin oleh khalifah tadi. Dipimpin oleh khalifah. Jadi khalifah ini memimpin kepemerintahan dengan hukum-hukum Islam, dengan syariat-syariat Islam. Itu ya. Beda dengan tadi Trinitas, beda. Jadi Gus Nur tidak salah kalau dia pribadi bilang aku khilafah, aku khilafah, aku khilafah. Tapi untuk dia sendiri
itu nggak salah. Ya jadi dia menggunakan hukum-hukum Islam itu untuk dirinya sendiri, syariat-syariat Islam itu untuk dirinya sendiri. Nah, mungkin dia cari khalifah saja ya untuk memimpin diri dia, atau dia khalifahnya sendiri. Dia khalifahnya sendiri, ya pakai sistem khilafah, dia khalifahnya sendiri. Ah, mungkin begitu. Kalau begitu lebih lucu lagi menurut saya. Dia harus punya yang namanya khalifah. Khalifahnya siapa? Baru dia pakai sistem khilafah, gitu loh. Sedangkan Trinitas tadi kan beda. Itu kan iman seseorang kepada Tuhannya. Udah, Tuhan itulah memimpin dia. Ya. Khilafah ini ya pada zaman itu diterapkan menjadi sistem pemerintahan yang dipimpin oleh khalifah. Jadi ini sama dengan satu negara, begitu loh, satu negara ya. Jadi kalau Gus Nur bilang aku khilafah, itu nggak masalah kalau untuk pribadinya sendiri. Tapi kalau itu ya diajarkan kepada banyak orang dengan tujuan ya untuk merubah ideologi Pancasila supaya menjadi ideologi khilafah tadi. Tujuannya supaya membuat sebuah sistem ya di satu negara ya, dan membuat sebuah sistem yang berbeda lagi di negara itu. Seperti yang baru-baru ini ketangkap ya, Khilafatul Muslimin itu ya. Tadi saya kaget saudara, ternyata mereka juga sudah punya yang namanya KTP khusus khilafah. Jadi KTP-nya itu ya bukan negara Republik Indonesia. Jadi dia udah punya negara itu sendiri. Tadi saya lihat di channel mana itu begitu ya, diberitakan. Waduh, memang udah luar biasa itu. Jadi Gus Nur saudaraku, Anda jangan salah paham ya. Tentu jauh beda antara ya khilafah ya dengan Trinitas. Karena Trinitas adalah itu keyakinan seseorang kepada Tuhan, tidak ada kaitan sistem kepemerintahan. Dan tidak ada di negara manapun negara Kristen. Tidak pernah terjadi di manapun ada istilah negara Kristen. Tidak ada. Ya. Jadi yang khilafah tadi itu ya tidak salah kalau untuk pribadi Gus Nur. Tapi kalau itu untuk diterapkan satu negara yang sudah berdaulat seperti Indonesia, itu nggak bisa karena sudah ada sistemnya gitu. Jadi kalau misalnya Gus Nur ini mau buat itu menjadi sistem yang diterapkan ya kepada rakyat, kepada banyak orang, ya mungkin cari tanah kosong yang tidak ada pemiliknya gitu. Atau maksud saya tanah kosong ini satu tanah kosong yang tidak ada negaranya, entah negara apa itu, buat sendiri. Mungkin nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau di satu negara kita mau terapkan sistem khilafah tadi, itu nggak bisa. Makanya buktinya itu yang Khilafatul Muslimin buktinya ditangkapi. Iya kan? Nah ini jadi saudaraku Gus Nur ya berhati-hati bicara ya, tidak sama khilafah dengan Trinitas. Trinitas adalah keimanan kepada Tuhan, sedangkan khilafah adalah sebuah sistem yang diterapkan ke sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh khalifah. Oke? Nah ini ya bedanya ya. Ini seperti pelayanan kami nih. Karena saya dari latar agama yang bukan Kristen, sehingga keluarga saya sepertinya tidak senang dan banyak yang menolak saya. Tetapi puji Tuhan, saya terus berdoa. 7 tahun ibu saya berjumpa dengan Yesus, ayah saya berjumpa dengan Yesus, adik saya berjumpa dengan Yesus, dan keluarga saya banyak sekarang yang sudah percaya Yesus. Haleluya. Haleluya. Itulah saudara yang dialami oleh kepala penjara Filipi ini. Dia berkata, jadi bagaimana supaya aku selamat? Saudara tahu kira-kira kenapa kepala penjara ini berkata demikian? Apakah Anda pikir maksud kepala penjara ini selamat masuk surga? Bukan. Maksudnya selamat dari jabatan, selamat tidak dipidana, selamat keluarganya tetap bisa menikmati fasilitas pemerintah yang ada. Karena dia seorang kepala penjara, itu gajinya luar biasa. Saudara, fasilitasnya luar biasa. Haleluya.
Tetapi apa jawab Paulus? Kalau kau mau selamat, percayalah Yesus Kristus, maka engkau selamat. Seisi rumahmu pasti selamat. Haleluya. 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 Dan kepala penjara itu akhirnya membawa Paulus ke rumahnya dan memberikan hidangan kepada mereka yang terbaik. Dan kepala penjara dan seisi rumahnya akhirnya percaya Yesus. Dan satu orang ya dibaptis, dan satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Ini beda. Ini bukan ada kaitan kepada sistem pemerintahan. Itu makanya kita bebas memberitakan itu. Tidak mungkin ditangkap kayak Khilafatul Muslimin, nggak bisa. Ya, bagaimana orang-orang ini, saudara? Ya, ini saya kasih tunjuk ini supaya kita semua berpikir. Orang-orang seperti ini, ya, kalau kita nggak layani, datang orang-orang lain yang membawa ideologi, PKI lah misalnya, ideologi khilafah lah misalnya, ideologi yang untuk diterapkan loh di dalam kepemimpinan negara gitu ya, ideologi yang lain-lain. Wah, kan bahaya saudara, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Karena negara kita negara Pancasila. Nggak dilarang kok kita punya agama apa saja, nggak dilarang. Makanya kita harus waspada supaya Indonesia ini tetap bersatu. Ya, kita berdoa. Hadirat, urapan, dan kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja atas kami, biar Roh Kudus pimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin.